Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan Yesus, sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Pegang tangan kami setiap hari, di dalam kami melangkah, di dalam kami bertindak Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, yang selalu menuntun kami, yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar lewat firman-Mu dalam renungan hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada mendengarkan hari ini.
Terima kasih, tolong kami Tuhan, bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Roh Kudus bekerja agar seluruh bangsa mendengar Injil. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Sejarah modern saat ini membuktikan terdapat salah satu pembangunan menara yang mangkrak, seperti tertulis dalam Kejadian 11 ayat 1-9, bahwa pembangunan menara yang mangkrak tersebut adalah Menara Babel. Apa konteks yang melatar belakangi pembangunan menara tersebut? Karena masyarakat Sinear saat itu mendengar cerita secara turun-temurun bahwa seluruh manusia yang terdapat di bumi, mulai dari zaman Adam sampai dengan pada masa Nuh, semua meninggal mengenaskan karena dihukum oleh Allah dengan mendatangkan air bah. Apa yang menyebabkan mereka harus menghadapi hukuman Allah tersebut? Karena pada mulanya Allah mencipta manusia pertama menurut gambar dan keteladanan Tuhan. Allah menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengelola dan memelihara taman tersebut. Allah memberkati mereka dan berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak," dalam Kejadian 1 ayat 27-28. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Allah yang pertama sekali yang berinisiatif untuk membentuk pernikahan. Dalam membentuk pernikahan, Allah terlebih dahulu memberkati mereka. Karena itu, hendaknya disadari bahwa pemberkatan pernikahan di gereja hingga saat ini bukanlah tradisi masyarakat. Tetapi hal tersebut adalah firman Allah yang seperti tertulis dalam Alkitab, supaya setiap pernikahan memperanakan generasi yang segambar dan berdasarkan teladan Allah. Yang menyebabkan manusia pada zaman itu tidak disukai oleh Allah karena setiap orang melakukan perkawinan dengan siapa saja yang mereka sukai. Dalam Kejadian 6 ayat 2. Perkawinan yang dilakukan saat itu hanya berdasarkan kedagingan dalam ayat yang ketiga. Mereka tidak melihat perkawinan dari sudut Allah yang membentuknya. Mereka melahirkan anak-anak dalam pernikahan hanya berdasarkan kedagingan, bukan untuk menurunkan generasi yang segambar dan berdasarkan teladan Allah. Inilah benih kejahatan yang muncul dalam masyarakat, yang akhirnya Tuhan memusnahkan masyarakat jahat tersebut dengan air bah. Setelah mendengar kisah sedih tersebut, mereka mulai menghimpun masyarakat di tanah datar Sinear. Mereka masih berbahasa ibu, satu bahasa persatuan bagi semuanya. Mereka menyatukan kekuatan untuk membangun Menara Babel pencakar langit. Tujuan mereka membangun Menara Babel tersebut untuk mencari nama kepada Allah dalam Kejadian 11 ayat 4. Dengan membangun Menara Babel tersebut, mereka seolah ingin berkata kepada jika Tuhan ingin menghukum manusia lagi, seperti nenek moyang kita dahulu kala, kita akan naik ke puncak paling tinggi. Jika di sana masih saja terjangkau air, maka Tuhan pun akan kebanjiran. Inilah konsep manusia yang paling kurang ajar karena selalu ingin menyamakan diri dengan Tuhan yang menciptanya. Keinginan yang seperti inilah yang menyebabkan malaikat jatuh menjadi iblis. Hal yang sama terjadi juga di Taman Eden yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah tidak membiarkan kesombongan manusia naik sampai ke langit. Rencana pembangunan menara yang didasarkan pada kesombongan harus digagalkan. Cara Allah menggagalkan pembangunan tersebut begitu mudah. Hanya satu yang Allah lakukan, yakni mengacaukan bahasa mereka. Setiap orang memiliki bahasa tersendiri yang tidak dimengerti oleh orang lain. Terdapat bahasa yang disampaikan, tetapi orang lain yang mendengarkannya menganggapnya membicarakan dirinya. Terdapat juga yang membingungkan, tidak dimengerti, bahkan menimbulkan percekcokan. Yang lain minta bata, yang diberikan pisau. Terdapat yang minta perekat, yang diberikan adalah batu, dan seterusnya. Akhirnya kacau dan tidak terkendali. Semua menarik diri dari masyarakat yang ada. Masing-masing menyingkirkan ke tempat yang dianggapnya lebih baik. Demikianlah cara Allah menyebabkan mereka ke berbagai penjuru bumi dengan bahasa masing-masing. Sekarang manusia telah tersadar ke berbagai penjuru bumi.
Apakah Allah memiliki kerinduan untuk menjangkau mereka kembali? Jawabannya adalah iya. Untuk itulah firman Tuhan ini disampaikan, yakni, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Seperti dicantumkan dalam kitab Kejadian, bahwa kedagingan yang menyebabkan terhukumnya mereka, yakni terpencar ke seluruh bumi. Dalam Kisah Para Rasul diungkapkan bahwa mereka akan dijangkau oleh Injil Kristus oleh karena kuasa Roh Kudusnya. Kedagingan manusia yang mengacaukan kehidupan manusia ke seluruh bumi, tetapi Roh Kudus yang mempersatukan manusia dalam keselamatan oleh karena Injil Kristus. Puji Tuhan, orang percaya akan menerima kekuatan Roh Kudus untuk memberitakan Injil Kristus. Apa saja kuasa Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus memiliki kekuatan untuk melahirbarukan seseorang. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-5. Yang dimaksud dengan lahir baru dalam hal ini adalah kelahiran karena kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang membalut setiap orang yang dikehendakinya oleh kasih-Nya, memproses setiap orang dalam kandungan kasih-Nya berdasarkan waktu yang ditentukannya. Setelah itu ia akan dilahirkan kembali dengan tabiat yang baru berdasarkan kuasa Roh Kudus. Setiap orang yang dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus akan mengalami kedamaian, sukacita, dan kekuatan yang membahagiakan kehidupan. Lalu yang kedua, Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Saat Yesus ditangkap, Petrus tidak mengaku dirinya sebagai murid, tetapi setelah pencurahan Roh Kudus bagi para murid pada hari Pentakosta, Petrus memiliki keberanian yang sempurna untuk memberitakan Injil Kristus. Lalu terakhir yang ketiga, Roh Kudus memiliki kuasa penuh untuk memeteraikan orang-orang percaya yang menjadi anak Allah. Iblis akan selalu mendakwa orang-orang percaya. Iblis akan mendakwa orang percaya sebagai orang-orang berdosa yang tidak terampuni, orang yang tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, tetapi Roh Kudus akan memeteraikan kita sebagai anaknya. Dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16. Setelah Roh Kudus melakukannya, tidak terdapat kuasa yang manapun yang dapat memisahkan orang-orang percaya dari kasih-Nya. Dalam Roma 8 ayat 39. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Roh Kudus bekerja bagi setiap kami Tuhan, agar kami dapat memberitakan Injil dimanapun kami berada sampai ke ujung bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.